warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Siti Zulaika SAG MPD dan Ibu Evita Soraya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kurikulum. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Agustin, Anika Salsabila, Farah Kamila, Namira Hayrunisa, dan saya sendiri Sri Muji Rahayu akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai materi pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Nah, dalam materi pelaksanaan atau implementasi kurikulum ini, ada beberapa hal yang akan kami bahas satu persatu, mulai dari pengertian implementasi kurikulum, prinsip pelaksanaan kurikulum, bentuk strategi implementasi kurikulum, administrasi pelaksanaan kurikulum, tahapan-tahapan implementasi kurikulum, supervisi pelaksanaan kurikulum, pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum, sampai dengan pendekatan dan model implementasi kurikulum. Baik, kita mulai dari pengertian implementasi kurikulum, di mana implementasi kurikulum ini terdiri dari dua kata, yaitu implementasi dan kurikulum. Implementasi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut Zainal Arifin, secara terminologis, istilah kurikulum dalam pendidikan adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik di sekolah untuk memperoleh ijazah. Kemudian di sini ada beberapa pengertian implementasi kurikulum menurut para ahli, di mana yang pertama menurut Abdul Majid yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum ini adalah operasional konsep kurikulum yang masih bersifat potensial atau tertulis menjadi aktual dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Kemudian menurut Hasan yang menyatakan bahwa implementasi kurikulum ini adalah usaha sadar merealisasikan ide, konsep, dan nilai-nilai yang terkandung dalam kurikulum tertulis menjadi kenyataan. Nah, dari definisi tersebut, maka implementasi kurikulum dapat dimaknai sebagai berikut. Pertama, implementasi sebagai aktualisasi rencana atau konsep kurikulum. Kedua, implementasi kurikulum sebagai proses pembelajaran. Ketiga, implementasi kurikulum sebagai realisasi ide, nilai, dan konsep kurikulum. Dan keempat, implementasi kurikulum sebagai proses perubahan perilaku peserta didik. Dengan demikian, wujud nyata dari implementasi kurikulum adalah aktivitas belajar mengajar di kelas. Dengan kata lain, aktivitas belajar mengajar merupakan operasionalisasi dari kurikulum tertulis atau disebut juga dengan kurikulum aktual. Selanjutnya ada prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip-prinsip, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan. 2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu 1. Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Belajar untuk memahami dan menghayati. 3. Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif. 4. Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain. 5. Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Lalu, prinsip yang ketiga yaitu pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik, dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang dimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. Yang keempat, kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat dengan prinsip tuturian dayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada, yaitu di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakasa, di depan memberi contoh teladan. Lalu yang kelima, kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan kedekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar.
dan dengan prinsip alam tak kembang jadi guru atau semua terjadi tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar, serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan. Bentuk strategi implementasi kurikulum. Bentuk strategi implementasi kurikulum meliputi 2 program utama, yaitu silabus dan rancangan pelaksanaan pengajaran atau RPP. Yang pertama di sini ada silabus. Silabus merupakan kurikulum operasional yang lebih detail untuk membelajarkan peserta didik. Silabus adalah suatu rencana pembelajaran terperinci untuk satu mata pelajaran yang dijadikan panduan dalam proses pembelajaran. Silabus harus dapat diimplementasikan dengan pasti dan dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Lalu yang kedua ada rancangan pelaksanaan pengajaran atau RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP ini merupakan turunan dari silabus sebagai dokumen perencanaan pembelajaran yang lebih spesifik. RPP merupakan panduan harian guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada administrasi pelaksanaan kurikulum. Pengertian administrasi kurikulum yaitu berarti pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua perilaku yang bertalian dengan semua tugas yang memungkinkan pelaksananya rencana pendidikan atau kurikulum. Dalam administrasi pelaksanaan kurikulum, tujuan administrasi yaitu agar kurikulum dapat dilaksanakan dengan baik, dan administrasi bertugas menyediakan dan mempersiapkan fasilitas material, personil, dan kondisi-kondisi agar kurikulum dapat dilaksanakan. Selanjutnya yaitu ada proses administrasi kurikulum. Nah, proses administrasi kurikulum ini yang pertama ada perencanaan. Perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina peserta didik atau siswa ke arah perilaku yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa atau peserta didik. Nah, tujuan kurikulum dikembangkan dalam bentuk kerangka teori dan penelitian terhadap kekuatan sosial, pengembangan masyarakat, kebutuhan, gaya belajar siswa. Beberapa keputusan tersebut itu harus dibuat ketika merencanakan sebuah kurikulum dan keputusan tersebut harus mengarah kepada spesifikasi berdasarkan sebuah kriteria. Lalu perencanaan pembelajaran itu merupakan bagian yang sangat penting untuk merencanakan sebuah kurikulum pembelajaran yang kedepannya itu dapat mempengaruhi terhadap siswa pada kurikulum itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan kurikulum pada dasarnya adalah usaha untuk melaksanakan kurikulum di sekolah, sedangkan pelaksana kurikulum itu sendiri direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan kurikulum yang telah dikembangkan sebelumnya bagi suatu jenjang pendidikan atau sekolah-sekolah tertentu. Nah, pelaksanaan kurikulum ini dibagi menjadi 2 tingkatan pelaksanaan. Yaitu yang pertama yaitu ada pelaksanaan kurikulum yang di tingkat sekolah dasar dan tingkat kelas. Nah, dalam tingkat sekolah yang berperan adalah kepala sekolah, dan pada tingkat kelas yang berperan adalah guru. Walaupun dibedakan antara kepala sekolah dan guru dalam pelaksanaan kurikulum dan diadakannya sebuah perbedaan dalam tingkat pelaksanaan administrasi yaitu pada tingkat sekolah dan tingkat kelas, namun antara kedua tingkat dalam pelaksanaan administrasi kurikulum tersebut senantiasa bergandengan dan bersama-sama bertanggung jawab dalam melaksanakan proses administrasi kurikulum. Nah, yang ketiga itu adanya pengawasan. Pengawasan ini identik dengan kata controlling yang berarti pemeriksaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan itu sendiri merupakan penilaian atau penjagaan. Nah, jadi pengawasan itu berarti mempertahankan dan menjaga nama baik. Pengawasan adalah fungsi administrator untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, pengawasan itu meliputi pemeriksaan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang dibuat, instruksi-instruksi yang dikeluarkan, dan prinsip-prinsip yang ditetapkan. Nah, selain itu ada
adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini yang merupakan bagian dari sistem manajemen, yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kurikulum juga dirancang dari tahap perencanaan organisasi yang kemudian itu pelaksanaan dan akhirnya adanya sebuah monitoring dan evaluasi. Nah, tanpa adanya sebuah evaluasi, maka tidak akan mengetahui bagaimana sih kondisi kurikulum tersebut dalam perencanaan, dalam sebuah rancangan dan pelaksanaan, serta bagaimana untuk melihat sebuah hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada peran guru dalam administrasi kurikulum. Nah, yang pertama itu adanya implementasi. Guru ini berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada. Dalam melaksanakan sebuah perannya, guru hanya meminta berbagai kebijakan perumusan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, guru itu dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Nah, akibatnya kurikulum ini bersifat seragam antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Oleh karena itu, guru hanya sekedar ada pelaksana kurikulum. Maka tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran sangat lemah. Guru nyatanya tidak berpacu dalam melakukan berbagai pembaruan. Mengajarnya itu dianggap sebagai sebuah pekerjaan profesional, tetapi dianggap juga sebagai tugas rutin atau tugas keseharian seorang guru. Nah, yang kedua itu ada adapters. Di sini itu maksudnya itu adapters ini merupakan lebih dari sebagian kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan serta kebutuhan daerah guru yang diberi kewenangan itu untuk menyelesaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan lokal. Nah, yang ketiga itu ada developers. Developers ini adalah guru itu berperan sebagai pengembang kurikulum yang memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum, bukan saja dalam menentukan tujuan dan isi pelajaran yang disampaikan, tetapi guru juga dapat menentukan strategi apa yang cocok yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu ada resources. Nah, di sini itu maksudnya adalah guru berperan sebagai peneliti yang dilaksanakan itu sebagai profesional guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru dan melaksanakan perannya sebagai peneliti. Nah, guru ini memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran dan lain sebagainya termasuk dalam mengumpulkan data tentang keberhasilan siswa dalam mencapai kurikulum. Tahapan-tahapan implementasi kurikulum. Menurut Mulyasa pada tahun 2003, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kurikulum adalah perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pelaksanaan kurikulum. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Umar Hamalik pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa secara garis besar tahapan implementasi kurikulum meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini yaitu menetapkan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Usaha ini guna menetapkan strategi, kebijakan, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan sebagai usaha menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai teknik yang digunakan, waktu pencapaian, pihak yang terlibat, dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini yaitu dilakukan proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Dengan hasil dan informasi yang diperoleh ini, maka akan memudahkan kita dalam menentukan nilai yang selanjutnya dapat dijadikan acuan penentuan kebijakan pendidikan maupun pengambilan keputusan dalam kurikulum. Supervisi pelaksanaan kurikulum. Supervisi pendidikan adalah kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan pemberian bantuan dari supervisor pada supervis atau tenaga pendidikan dalam usaha mewujudkan suatu proses pengajaran menjadi lebih baik.
sesuai dengan tujuan pendidikannya. Kalau dihubungkan langsung ke dalam kurikulum, supervisi pelaksanaan kurikulum ini berarti kegiatan penelitian, pelayanan, pembimbingan, dan pemberian bantuan dari supervisor kepada supervis atau tenaga kependidikan dalam usaha mewujudkan proses pengajaran menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan yang dilakukan agar tujuan kurikulum tercapai. Pihak yang terkait dalam implementasi kurikulum ada apa saja? Yaitu yang pertama, pakar ilmu pendidikan. Dalam praktik, pengembangan dan implementasi kurikulum, pakar ilmu pendidikan ini diposisikan sebagai konsultan kurikulum dengan tugas yang sesuai dengan kepakarannya. Yang kedua, yaitu ahli kurikulum, yaitu orang-orang yang terlibat dalam membuat konsep, model, ataupun persiapan pengelolaan kurikulum yang dijadikan sebagai dokumen. Yang ketiga, yaitu supervisor. Dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum haruslah ada supervisor dalam kerangka tugas pendidikan. Sehingga setiap supervisor berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam mengawasi sebuah kegiatan untuk mendatangi dan membimbing yang disupervisi yaitu guru ke arah pencapaian tujuan pendidikan sekolah. Yang keempat, sekolah. Pihak sekolah mempunyai peran dan tanggung jawab terkait dengan peran tanggung jawab pihak lainnya dalam pendidikan di daerah yang bersangkutan. Yang kelima, kepala sekolah. Tugas kepala sekolah adalah menjamin tersedianya dokumen kurikulum, membantu memberikan nasihat dan mengatur jadwal pertemuan guru, juga menyusun laporan evaluasi. Yang keenam, guru. Guru dapat dijadikan sebagai ujung tombak keberhasilan implementasi kurikulum. Mengingat pentingnya keterampilan guru dalam pembelajaran terhadap keberhasilan implementasi kurikulum, wajar apabila pendidikan guru harus diperhatikan dengan pertimbangan berbagai aspek yang dibutuhkan atau perlu dikuasai oleh seorang guru. Yang ketujuh, siswa. Siswa ini berperan dalam keberhasilan implementasi kurikulum karena semua kegiatan pengembangan kurikulum sampai dengan implementasi kurikulum adalah bentuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolah. Yang kedelapan, orang tua dan masyarakat. Dalam kaitannya dengan implementasi kurikulum, sekolah bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Hal ini disebabkan tidak semua kegiatan belajar yang dituntut oleh kurikulum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah, sehingga sebagian sisanya lagi dapat dilakukan di rumah. Secara berkala, orang tua siswa menerima laporan kemajuan anaknya dari sekolah berupa rapot yang merupakan bentuk komunikasi tentang program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di sekolah. Selanjutnya ada pendekatan bermodel implementasi kurikulum. Ya, para peneliti atau para ahli dalam menyusun program implementasi kurikulum itu secara umum bertujuan untuk mengukur derajat keberhasilan suatu inovasi suatu kurikulum setelah suatu rencana ditetapkan, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum. Nah, ini ada ahli yang bernama Jackson menjelaskan bahwa terdapat 3 pendekatan dalam implementasi kurikulum. Nah, yang pertama ada fidelity perspective. Ya, maksud dari fidelity perspective ini, Jackson menyebutkan bahwa dalam fidelity perspective kurikulum ini dipandang sebagai rancangan atau program yang dibuat di luar ruang kelas. Kurikulum menurut perspektif ini juga dipandang sebagai sesuatu yang real atau rencana program yang diajarkan oleh guru. Para pengembang kurikulum pada umumnya mempunyai spesialisasi kurikulum di luar sistem sekolah seperti konsultan, akademis, atau para guru. Lalu yang kedua, ada mutual adaptation. Ya, pada pendekatan ini memiliki ciri pokok dalam implementasinya, yaitu pelaksana kurikulum mengadakan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan kondisi real, kebutuhan, dan tuntutan perkembangan secara konseptual. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa berdasarkan temuan empirik, pada kenyataannya kurikulum ini tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan sesuai rencana, tetapi perlu diadaptasi sesuai kebutuhan setempat. Dan yang ketiga ada enactment kurikulum. Maksud dari perspektif enactment kurikulum ini memandang bahwa rencana kurikulum bukan merupakan produk atau peristiwa, melainkan sebagai proses yang berkembang dalam interaksi antara guru dan siswa, terutama dalam membentuk kemampuan berpikir dan bertindak. Selanjutnya,
Berkenan dengan model-model implementasi kurikulum tersebut, adapun ahli pendidikan Miller dan Seller mengajukan 3 model implementasi kurikulum, yaitu the Consent-Based Adaptation, Late-Rule Model, dan model Tori. Yang pertama ada the Consent-Based Adoption Model atau CBAM. Model CBAM ini merupakan model deskriptif yang dikembangkan melalui pengidentifikasian tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Perubahan dalam inovasi ini ada 2 dimensi, yaitu tingkatan-tingkatan kepedulian terhadap inovasi serta tingkatan-tingkatan penggunaan inovasi. Lalu yang kedua ada Lightwood Model. Model Lightwood ini menekankan peluang atau kesempatan kepada guru. Intinya model ini tuh memperbolehkan para guru dan pengembang kurikulum mengembangkan citra yang merupakan hambatan untuk perubahan dan juga bagaimana para guru dapat mengatasi hambatan tersebut. Dan yang ketiga model Tori. Model ini dimaksudkan untuk mengunggah masyarakat dalam mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat atau interest dari dalam diri guru untuk memanfaatkan perubahan. Intinya model ini tuh memfokuskan pada perubahan personal dan perubahan sosial. Model ini menyediakan skala yang membantu guru mengidentifikasi bagaimana lingkungan akan menerima ide-ide baru sebagai harapan untuk mengimplementasikan inovasi dalam praktik serta menyediakan beberapa petunjuk untuk menyediakan perubahan. Ya, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.